Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Halo, buat yang baru bergabung, yang baru nonton gitu kan ya, perkenalkan nama saya Witma Meisner. Saya yang akan ngobrol-ngobrol nih bersama dua tamu saya hari ini. Nah ini kalau misalnya teman-teman tahu gitu dicari Ustadz ini sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah ini pada kesempatan ini nih kita akan membahas nih banyak sekali nih teman-teman yang mungkin bertanya masuk gitu ya di fitur tanya Ustadz pada platform cari Ustadz ya. Pertanyaan dari teman-teman tuh luar biasa variatif. Ada yang nanya soal keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara loh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama ustadz dan ustazah yang kompeten dan juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow Instagramnya di @inspigo.id atau download aplikasinya di Google Play dan Apple App Store. Assalamualaikum teman-teman ya, semoga ini lagi nonton kita atau lagi dengerin kita nih puasanya masih lancar, masih diberi keberkahan dan juga tidak diganggu dengan hal-hal sakit misalnya. Karena gini, menjaga kesehatan di bulan Ramadan itu kan penting banget ya kan? Karena kalau misalnya kesehatan kita terganggu, ya ibadah kita jadi nggak maksimal dong. Nah, salah satunya nih mungkin nih teman-teman saya yang lagi dengerin atau lagi nonton itu punya mah atau asam lambung. Jadi tuh kadang-kadang jadi alasan nih, aduh aku takut deh berpuasa gitu kan, takut mah atau asam lambungku tuh naik gitu, jadi kambuh. Itu kan jadi salah satu hambatan tuh untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nah gimana ya? Apakah bisa nih buat teman-teman yang punya mah atau asam lambung tetap berpuasa secara maksimal? Bukan saya dong yang jawab gitu kan ya. Saya juga akan bertanya bersama teman-teman saya, tamu-tamu saya hari ini. Ada Ustadz Iza. Assalamualaikum Ustazah Iza. Waalaikumsalam Mbak Witwa. Dari Cari Ustadz. Iya. Kalau ngeliat Ustazah Iza tuh bawaannya adem ya. Sesuai. Sesuai, iya loh. Apa ini? Tersenyum gitu. Aduh, mas saya jadi gak jadi kambuh nih. Oh iya, Wah, alhamdulillah gitu. ya. Kan memang senyum itu merupakan suatu ibadah. Betul, Sedekah betul. ya. Iya, sedekah kita. Kalau aku- Sedekah yang paling mudah. Nah itulah. Dan juga pastinya ada Dokter Ade. Selamat datang kembali Dokter Ade. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Dokter Ade ini adalah dokter gizi mitra Halodoc, aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari chat dokter, toko kesehatan, buat janji tes COVID-19 dan vaksinasi serta lainnya. Nah ini nih, ini adalah salah satu, saya nggak tahu ya, kadang-kadang itu tuh alasan atau emang beneran gitu kan ya. Karena saya adalah salah satu nih, saya penderita mah akut. Kalau mah tuh bisa sampai muntah-muntah yang hijau gitu. Tapi saya berpuasa baik-baik aja sebenarnya gitu kan ya. Nah ini saya mau nanya dulu nih sama Ustazah Iza. Sebenarnya penderita mah sama asam lambung gitu ya, Ustazah ya, boleh nggak sih nggak puasa? Iya. Gini Mbak Witma ya, dan juga teman-teman lain yang di rumah mungkin. Jadi perlu kita pahami berkaitan dengan syarat wajib puasa. Apa sih syarat wajib? Jadi syarat yang harus kita penuhi ketika sebelum kita melakukan puasa gitu ya. Salah satu syarat wajib itu adalah sehat jasmani. Yang kedua adalah mampu untuk melakukan puasa itu. Maka ketika syarat ini gugur, nggak sehat gitu ya, otomatis kewajiban itu gugur. Kewajiban gugur ini bukan berarti kemudian dia sama sekali meninggalkan secara total puasa itu, tapi di lain waktu dia harus menggantinya. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang sakit. Nah, sekarang sakit mah, apakah boleh dia meninggalkan puasa? Otomatis harus disertai dengan keterangan dari dokter. Gini, agama itu sebenarnya sangat manusiawi gitu ya. Allah sendiri menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya gitu. Di sisi lain di ayat menyebutkan bahwa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan,
suatu kemudahan untuk hambanya, dan Allah tidak menghendaki adanya suatu kesusahan. Lah ketika kita dalam keadaan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita mendapatkan suatu hal yang itu membahayakan untuk diri kita, katakanlah mah itu ya, maka selama dia itu masih merasa mampu dan kata dokter ini mahnya biasa saja, dia tetap wajib puasa gitu. Tapi ketika kata dokter ini nggak boleh puasa gitu ya, karena ketika dia berpuasa maka akan membahayakan sistem organ tubuh yang lainnya misalnya, atau kemudian dia akan semakin parah puasanya. Di keadaan seperti itu maka dia boleh meninggalkan puasa. Kenapa? Karena salah satu makosid dari syariah, yaitu tujuan dari syariat gitu ya. Adanya syariat ini tujuannya salah satunya itu apa? Yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa. Lah menjaga jiwa ini salah satunya adalah dengan menjaga pola kesehatan itu tadi. Kalau dirasa ternyata mahnya sangat kronis, akut gitu ya, nggak bisa sembuh nih gitu. Di kesempatan seperti ini dia boleh tidak berpuasa. Dan kalau misalnya memang istilahnya sudah nggak bisa sembuh, ya maka kewajibannya adalah membayar fidyah, semacam ganti rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan Ramadan itu saja dan kata dokter mengatakan saat ini kamu nggak bisa puasa, nanti setelah Ramadan dia wajib mengganti puasanya. Oke. Jadi nggak ditinggalkan begitu saja, Iya, gitu kan ya. Nah ini mungkin ada ini ya, ada salah satu kaidah fikih itu, ad-darurat tubihul mahdzurat. Jadi keadaan darurat, dan keadaan darurat ini kesehatan yang terganggu itu ya, tubihul mahdzurat, maka membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang gitu ya. Keadaan darurat itu tadi apa? Yaitu harus menjaga kesehatan. Itu kan harus ya, karena agama itu juga tadi saya sampaikan, syariat itu sejalan dengan kemanusiaan. Nggak ada yang kemudian syariat tidak sejalan dengan kemanusiaan, itu tidak. Mahdzurat, sesuatu yang dilarang. Meninggalkan puasa itu boleh nggak sih? Nggak boleh kan, kalau puasa itu wajib. Tapi keadaan darurat itu tadi menjaga kesehatan karena darurat sakit itu tadi ya, maka tubihul mahdzurat, memperbolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Tapi ini ada ketentuannya. Bagi yang masih mungkin sembuh, dia harus mengqadha di lain waktu, mengganti setelah Ramadan. Bagi yang memang tidak mungkin sembuh, sakit apapun itu, mah ya, maka kewajiban dia adalah membayar fidyah, ganti rugi itu tadi. Wah, oke. Nah ini juga masih banyak nih ya katanya soalnya gitu kan. Ini suka banyak juga yang mikir, wah saya sakit asam lambung itu pasti gara-gara saya kebanyakan makan cabai deh, gitu-gitu, atau karena saya telat makan deh, gitu kan ya. Nah sekarang saya mau nanya nih sebenarnya ke dokter Ade gitu ya, penyebabnya mah dan asam lambung tuh apa sih dokter sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi penyebab mah atau asam lambung itu salah satunya itu adalah pola hidup ya, lifestyle. Misalnya pola makan kita, makan terlalu banyak dalam jangka waktu yang singkat, baik jumlah jenisnya, kemudian tidak frekuensi makan atau jam makannya itu tidak teratur, kemudian jumlahnya berlebihan, kemudian merokok, kemudian stres, kemudian alkohol, kebanyakan merokok, kemudian memang salah satunya ada infeksi bakteri ya, penyebabnya mah seperti itu. Tapi kalaupun misalnya itu sudah menjadi ada muntah darah, batuk darah ataupun dengan kondisi penyakit yang lain, berarti mahnya itu sudah berbahaya. Jadi tidak mah atau gastritis atau dispepsia yang biasa seperti yang dikatakan Bu Ustadz tadi itu. Ya. Oke. Nah ini kayak sekarang gitu ya, kita ya lagi di tengah-tengah puasa gitu kan ya. Terus waduh, tiba-tiba asam lambung atau mah ini kambuh. Gimana tuh, kita harus ngapain tuh dokter tuh? Kayak tapi kan misalnya tanggung gitu kan, udah mau deket-deket buka puasa nih, masa dibatalin gitu. Yang harus kita lakukan pertolongan pertama tuh apa nih dokter? Baik. Jadi kalau misalnya ternyata sudah tidak tertahankan sekali, seperti yang dikatakan Bu Ustadz, ada pengecualian ya, kecuali darurat itu menyebabkan nanti efek negatif. Misalnya dia muntah, kalau muntah terlalu banyak kan dehidrasi. Nah dehidrasi itu justru lebih parah lagi. Ya saya pikir bukalah. Kalau udah sampai dia muntah, kalau dia sudah sakit sekali seperti akut abdomen itu yang nyeri sekali,
Nah, itu sebaiknya buka gitu. Jadi bukalah dengan volume yang kecil dulu, sedikit dulu, misalnya teh manis atau apa yang hangat, jangan langsung makan banyak. Itu malah menjadi kumuh, menjadi lebih parah mahnya. Ya, intinya Secure jangan dulu ya. dipaksa. Iya, Jadi iya, iya. mah atau gastritis itu kalau sudah terlalu parah kan bisa seperti tuka, seperti luka ya. Luka iya. Nah, itu apalagi sebelumnya sudah di endoskopi. Sudah di endoskopi, endoskopi itu diteropong, Iya, iya, masuk iya. dilihat ternyata di dalamnya itu ada luka, ya, menyebabkan nanti misalnya muntah darah atau BAB-nya hitam atau BAB-nya berdarah. Iya. Itu berarti mahnya itu bukan main-main, bukan hal yang biasa. Nah, itu harus diobati. Nah, kalau hal seperti begitu pada saat puasa, konsistenlah tetap memakan obat-obatan yang diberikan oleh dokter agar puasanya tetap langgeng Iya, dari awal iya. sampai akhir. Boleh puasa, boleh. Tetap dimakan obat-obatnya. Biasanya ada pengaturan yang beda untuk obatnya. Tetap dengan pola makan pada saat sahur dan buka puasa dengan pola makan yang baik. Insya Allah tuh selamat sampai akhir. Oke, oke. Amin, amin, amin. Yang penting juga niatnya ya, Iya, dokter, ya. niat itu Benar, ya? menjadi menyebabkan tenang. Jadi pada saat kita Iya. pada saat sahur saya mau puasa, itu menyebabkan stresnya berkurang. Iya. Jadi seperti ini sugesti pada diri sendiri, Iya, iya, menjadi iya. lebih Harus tenang. kuat gini ya. Harus kuat Nah, gitu, benar. mengurangi stresnya, asam lambung juga tidak banyak keluar. Oke, oke. Nah tadi Ustazah Iza itu sempat menyebutkan ada beberapa kondisi darurat ya, di mana seorang manusia itu ya, seorang muslim itu tuh diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya kan ya. Salah satunya adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Banyak ya penyakit tidak bisa disembuhkan ya. Tapi kondisi-kondisi darurat seperti apa sih yang akhirnya kita boleh gitu tidak berpuasa gitu loh, Ustazah? Oke, terima kasih Mbak Witma ya. Ada beberapa hal, beberapa keadaan yang ini disebut sebagai suatu hal yang darurat gitu ya. Yang sudah jelas pastinya adalah maridon. Maridon itu sakit, yaitu sakit tapi sesuai dengan ini ya, apa namanya? Apa yang dikatakan oleh dokter, dia boleh tidaknya meninggalkan puasa gitu. Yang kalau misalnya cuma sakit pusing atau apa, itu bukan ya, itu tetap harus wajib puasa gitu. Atau mungkin lemes, itu bukan sakit yang memperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Yang kedua adalah di mana dia dalam keadaan safar. Safar itu dalam perjalanan jauh gitu ya. Kadang kita memang merasa tanggung, tapi sebenarnya agama memperbolehkan gitu. Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain ya yang harus dipenuhi. Misalnya safar bukan dalam suatu perjalanan yang maksiat, safarnya yang misalnya silaturahim atau thalabul ilmi, mencari ilmu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu sudah tua ya, masa tua gitu kan. Tua di sini otomatis lagi-lagi katakanlah dia usia 65 tapi masih kuat gitu ya. Ya tetap dia wajib untuk berpuasa. Lah dia usia 60 tapi sudah sakit-sakitan, sudah kondisi tubuhnya itu lemah, kemudian kata dokter ini kayaknya nggak boleh puasa ini harus tetap kuat. Lah orang yang seperti ini tidak wajib puasa, hanya membayar fidyah itu tadi, pun tidak wajib mengqadha. Ya, tidak wajib mengganti keluarganya atau dirinya sendiri selama dia mampu untuk membayar fidyah. Fidyah itu ya kita memberi makan orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Seberapa gitu kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu satu mud itu sebesar sekitar kalau ukuran beras itu 3/4 ya, 3/4 ya pokoknya kita mengasih makan ke orang miskin selama dia kenyang, ya itulah yang selama berapa? Selama hari yang dia tinggalkan. Kalau katakanlah orang tua ini itu hanya meninggalkan 3 hari gitu ya, selebihnya dia mampu, ya berarti dia hanya membayar fidyah 3 hari saja. Tapi kemudian setelah Ramadan dia kuat buger gitu, ya itu tetap wajib di qadha itu nanti. Tapi kalau misalnya sudah sepuh banget, ya udah nggak punya kewajiban. Yang keempat itu orang yang hamil, ya orang yang hamil itu juga boleh untuk meninggalkan puasa ya. Tapi kan dia ketika selesai melahirkan, kalau sudah menyusui sudah selesai, maka dia wajib untuk mengqadha. Pun demikian orang yang menyusui. Misalnya ada orang lahiran sebelum Ramadan, kemudian ketika proses Ramadan itu dia masih dalam tahapan menyusui, maka dia boleh meninggalkan puasa dan nanti dia mengqadha setelah setelah selesai Ramadan itu. Iya begitu. Oke. Jadi sebenarnya
nggak ada ya alasannya, aduh aku pusing banget nih gitu kan ya. Oh, buka gitu. Cuma alasan ya, bukan sakit ya. Oke, alasan. Ngeles Ngeles. gitu. Iya. Pusingnya pusing mikirin mantan lagi, aduh bukan sakit itu, sakit hati. Sakitnya sakit hati. Nah, dokter Ade, ini mungkin buat para apa ya namanya ya, penderita MAH atau asam lambung gitu ya, yang kita tahu sih kita adalah penderitanya, cuma kan kadang-kadang apa berasanya itu kan suka nggak diduga-duga gitu ya. Iya. Hal nggak kayak oh hari ini hari Senin pasti MAH nih, enggak ya, tiba-tiba gitu. Nah, ada nggak nih tips berpuasa gitu ya supaya puasanya itu tetap lancar gitu ya sampai akhir selama sebulan gitu ya, jadi kita dapat keberkahan untuk para penderita MAH ini nih, dokter Ade. Baik, terima kasih. Jadi buat yang selama ini punya MAH ya, gastritis atau GERD, pasti Anda sebelumnya punya sudah berobat pada dokter tertentu. Nah, saran saya tanyakan ke dokter tersebut, saya dengan kondisi MAH saya seperti ini, memungkinkan tidak saya puasa? Apalagi kalau Anda sebelumnya sudah dilakukan endoskopi yang seperti yang saya katakan tadi. Atau sebelumnya pernah mengalami muntah darah atau BAB darah atau malah kehitaman atau darah segar. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Tanyakan langsung ke dokter yang selama ini Anda berobat. Kemudian biasanya nanti disertai dengan obat-obat tertentu. Nah, obat-obat tertentu itu tetap harus dikonsumsi pada saat sahur ataupun pada saat buka puasa. Tanyakan ke dokter kembali, yang biasa obatnya 3 kali, baiknya bagaimana, apakah obatnya diganti atau bagaimana. Nah, itu 2 hal yang harus dipatuhi dulu untuk menentukan apakah Anda aman atau aman untuk puasa ataupun tidak. Apalagi kalau Anda disertai dengan penyakit yang lain selain yang SIMAH tadi. Itu screening awal, ketentuan awal. Setelah itu barulah urusan makanan di buka puasa dan sahur. Yang pertama adalah usahakan mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan kembung, terutama sayur-sayur yang menyebabkan kembung. Jadi kalau bisa hindari kopi, ketan, kemudian apalagi ya makan yang menyebabkan bergas seperti nangka, ya, kemudian seperti kol, seperti sawi putih. Nah, pada beberapa orang terkadang individual, tapi misalnya kopi, ketan, nangka, alkohol, apalagi rokok, ya, itu biasanya mutlak. Itu yang semaksimal mungkin dihindari. Itu satu. Jadi makanan-makanan yang cepat menyebabkan kembung. Biasanya orang MAH dengan gastritis tuh dia hafal. Dia sangat hafal. Dia ditandain ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Bener. Karena merasakan sekali kalau ini apapun kata orang, saya tidak bisa makannya. Itu sakit sekali itu. Nah, setelah itu pada saat berbuka puasa, ya karena kita sudah puasa 14 jam, jangan langsung makan. Itu kunci sekali itu. Bukalah hanya untuk membatalkan, jangan langsung makan. Kemudian setelah itu baru kita tuh seperti yang tadi telah dikatakan, baru nanti sholat. Setelah sholat baru makan besar ataupun makan malam, ya, dengan komposisi yang lengkap 4 sehat gitu. Ada karbohidratnya, ada nasinya, tidak harus nasi, bisa diganti sama kentang. Ada protein hewaninya, ada protein nabati, kacang-kacangan, dan juga ada sayur. Nah, setelah itu baru kita sholat tarawih ataupun sholat isya. Nah, setelah sholat tarawih ataupun sholat isya, jangan makan makanan besar, banyakilah di situ minum. Usahakan menghindari yang namanya dingin, yang namanya es gitu. Apalagi pada saat buka puasa. Enak itu buka puasa pakai es. Sekali lagi individual ya. Individual ya. Tiap orang yang dengan MAH ataupun gastritis ada yang bisa, ada yang tidak begitu. Tapi biasanya pada saat buka puasa dia udah parno dulu. Sih. Ini gua nggak bisa. Kebayang sakitnya soalnya. Iya, udah ini. Ya sudah, kalau merasanya itu tidak cocok, menyebabkan apa? Hindari makanan itu agar nyampe. Setelah itu usahakan habis makan itu misalnya nggak sengaja kita akhirnya memakan makanan yang banyak setelah tarawih, jangan langsung tidur. Kasih space waktu dulu misalnya. Selama 1 bulan terkadang itu kan lost control. Apalagi nanti ngajak buka puasa bersama atau yang lainnya, ini pandemi kayaknya nggak bisa. Bisa buka puasa bersamanya online. Via Zoom. Nah, itu jangan langsung tidur, kasih waktu kira-kira 1 jam baru kita merebahkan badan. Begitu juga pada saat buka sahur itu dimakan tuh dicicil.
Dari sejak kita buka, entah kita minum dulu air hangat, kemudian melakukan hal yang lain, misalnya tahajud Iya. atau apa yang lain, barulah kita buka seperti bertahap yang seperti saya katakan tadi. Oke. Insya Allah aman. Jadi makan yang lunak, kurangi makanan-makanan yang banyak menyebabkan kembung. Gitu. Oke. Pedas ya, Waduh, pedas, juga merica. nggak boleh itu ya berarti. Oh, merica juga ya dokter ya? Ya itu kan merangsang Iya, pedas-pedas begitu tuh. Waduh. Tapi kalau terlalu pedas, merica, kopi, ketan, nangka biasanya itu mutlak itu. Biasanya Oh, umumnya pantesan. Pantesan. banyak yang nggak tahan tuh. Iya. Tugas Soalnya kalau orang Indonesia tuh kan itu ya sebenarnya makannya Ustazah ya. Khas banget itu. Iya, makanya mau buka puasa makannya ayam taliwang. Kelar deh, habis itu minum kopi hitam. Waduh, udah udah deh. bablas. Itu kenikmatan hakiki. Kenikmatan, tapi habis itu nggak nikmat emang sakitnya. Iya. Ngerasakan sendiri ya. Merasakan sendiri. Bukan orang lain. Orang lain cuma bilangi cepat sembuh ya. Coba sebut sabar ya. Iya. Kitanya ngerti-ngerti. Resep Betul. dokter di bawahnya kan tulisannya semoga cepat sembuh. Terima kasih loh Dokter Ade. Terima kasih Ustazah Iza yang sama-sama, udah Mbak Witno. bergabung bersama kami di ruang tengah hari Ya, ini gitu alhamdulillah. ya. Semoga nih apa ya namanya ilmu yang kalian berdua itu tuh sampaikan kepada saya maupun kepada teman-teman yang lagi dengerin dan juga lagi nonton ini nih sangat berguna, disimpan di otak gitu kan ya. Amin. Jadi dilaksanakan, betul. Jangan cuma didengar. Betul. Jangan Kalau cuma perlu tapi harus dicatat. diperhatikan juga, betul. Karena ini pasti jam-jam segini nih jam-jam rawan di mana orang-orang udah mulai buka-buka. Beli apa ya? Buka puasanya ya. Buka Ya. puasanya hari ini apaan ya gitu. Apalagi kan sekarang dimudahkan ya dokter ya. Iya. Jadi kayak mau makanan apa, saya mau beli makanan Kalimantan gitu. Oh bisa. Bisa sampai Semua saat ini tersedia. juga. Iya. Iya. Makanya. Tinggal ketik-ketik itu Tinggal ya. ketik-ketik gitu. Duduk Iya. manis datang sendiri. Duduk kan? manis, betul, duduk manis datang Nggak sendiri. Tinggal bergerak, pilih. nanti Tinggal ini pilih nanti. ya. Iya. Iya. Hidup itu kan pilihan. Mau sehat atau mau mah, udah itu doang. Benar. Terima kasih juga teman-teman yang udah bergabung bersama kami hari ini. Semoga puasanya lancar, semoga tetap sehat buat kalian berdua juga ya. Dan kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Hari ini saya undur diri dulu. Saya Witma Meisner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.